Jadi mengenal Allah yang kedua dengan jalan mengenal akan asal usul diri. Diri Bapak Ibu itu ada dua. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir ini disebut namanya diri yang kasar. Diri yang batin itu disebut namanya diri yang halus. Diri yang zahir dan kasar itu ini disebut namanya tubuh jasmani. Tubuh jasmani. Ya, dikatakan jasmani dua kata yang berbeda makna. Tubuh jas dan mani. Jasmani. Pernah Bapak Ibu dengar baju jas? Baju jas itu baju apa? Baju luar tuh. Ya, baju jas itu artinya baju luar. Dikatakan jasmani, baju luar yang terbuat daripada air mani. Itu yang jasmani. Yang mana dia? Lihat asalnya loh. Asalnya api, angin, air, tanah. Api, angin, air, dan tanah. Sekarang ya, api itu ya nyata pada diri Bapak Ibu itu menjadi darah. Darah. Maka namanya siapa namanya? Al-Azam. Itu dia. Maka darah itu tempat memandang nyatanya Al-Azam. Al-Azam apa artinya? Sifat kebesaran. Yang kedua adalah angin. Angin nyata pada diri Bapak Ibu menjadi urat. Apa namanya pada diri Bapak Ibu? Nyatanya sifat Allah memandang sifat Al-Qawi. Apa artinya? Yang kuat. Air pada diri Bapak Ibu nyata pada tulang. Apa namanya? Al-Muhyun. Muhyun. Kemudian tanah pada diri Bapak Ibu menjadi daging. Apa namanya? Al-Hakim. Itu dia. Sekarang kita telusuri. Ini kata Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Lihat kembalikannya. Asal tanah, lihat, daripada air. Asal tanah daripada air. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api itu daripada Nur Muhammad. Itu dia, Nur Muhammad. Ya. Makanya api, angin, air, dan tanah ini, karena ini disebut namanya jasmani, dalam bahasa ilmu torikatnya atau ilmu tauhid disebut namanya yang ini a'yan kharjiyah namanya. Nih. A'yan kharjiyah. A'yan kharjiyah itu adalah diri yang kasar, diri yang jasmani, yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung. Itu dia. Yang berdarahnya, yang berkulit. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada muncung. Mulut dengan muncung sama tuh ya. Tuh itu. Itu asalnya Nur Muhammad. Kalaulah asalnya Nur Muhammad, maka bernamalah dengan Nur Muhammad. Ini yang disebut Muhammad. Bukan Nabi Muhammad ya. Nanti Muhammad. Nih dia. Itu yang zahir tuh. Sekarang asal usul diri yang batin atau diri yang halus itu adalah ruh. Ruh itu juga asalnya adalah Nur Muhammad.
Nur Muhammad asalnya. Karena Nur Muhammad itulah asal segala yang ada. Nur Muhammad itu bahan bakunya segala yang ada nih, ha. Kalaulah diri kita yang zahir, yang disebut tubuh jasmani, dan diri kita yang batin yang disebut namanya ruhani, asalnya adalah Nur Muhammad, maka zahir dan batin diri Bapak Ibu disebutlah dengan Muhammad. Muhammad sebutannya. Ya. Sekarang kalaulah diri kita yang zahir dan yang batin itu yang disebut Muhammad, siapa Muhammad? Muhammad itulah yang disebut rahasia Allah. Kenapa Muhammad itu dikatakan rahasia Allah? Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Zatnya, sifatnya nih. Nah, zat, sifat, asma, dan af'alnya. Makanya Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah, zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, maka sebenar-benarnya diri Bapak Ibu yang zahir itu, itulah yang sebenarnya Allah itu. Disitulah kita mengenal Allah, zahir dan batin. Zahirnya nyata pada tubuh, batinnya nyata pada ruh. Kesempurnaan memandang nyatanya tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, disebutlah namanya dengan insan. Insan itu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang sebenar-benarnya insan itu. Rupanya insan itu adalah wujud Allah yang sempurna, terpandang secara nyata dan jelas. Nah, kita naikkan ke atas. Nah, ini ke atas. Manusia itu kan banyak Bapak Ibu. Ada yang baiknya, ada yang buruknya. Ada yang mukminnya, ada yang kafirnya. Namun tempat memandang kesempurnaan memandang Allah pada insan itu, pandanglah kepada insan yang soleh, yang baik. Itu kata orang, ya, memandang itu kepada yang baik, mengambil contoh itu kepada yang benar. Jangan mengambil contoh dan memandang itu kepada yang jelek dan yang salah. Ya, memandang dan mengambil contoh itu kepada yang baik dan yang benar. Memandang kesempurnaan Allah yang wujud dan nyata pada manusia itu kepada manusia, manusia yang soleh. Namun di atas manusia yang soleh masih ada lagi. Nah, di atas manusia yang soleh tempat memandang nyatanya Allah itu kepada ulama. Bukan baru Bapak Ibu. Ini ada baru, ada ulama. Kenapa ulama? Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya yang disebut manusia itu adalah hambanya manusia yang disebut ulama. Kenapa ulama yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak manusia ini? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, ulama itu pewaris Allah. Kenapa ulama itu dikatakan pewaris Nabi? Apa sebenarnya yang diwariskan Nabi kepada ulama? Sehingga ulama itu dikatakan pewaris Nabi. Tak mungkinlah dia dikatakan ulama sebagai pewaris Nabi kalau dia tidak paham apa yang diwariskan Nabi kepada dirinya sehingga dirinya dikatakan pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi kepada ulama mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kulimat tauhid, mengenalkan keesaan Allah. Zatnya, sifat, asma, dan af'alnya yang terhimpun di dalam satu kulimah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah yang disebut namanya kalimat apa?
kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu memurnikan wujud keesaan Allah. Memurnikan wujud keesaan Allah. Esa zat sifat asma dan af'alnya, tidak ada lagi diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Itu maksudnya. Makanya dikatakan dia ulama pewaris Nabi. Karena yang diwariskan Nabi kepada ulama itu cara mentauhidkan Allah tuh. Di atas ulama, lihat, masih ada namanya as-shodiqin. Ulama yang as-shodiqin. Ulama yang as-shodiqin itu yang mana ucapan dengan perbuatannya seia dan sekata. Antara hati dan pikirannya seiring dan selaras serta seimbang. Itu yang as-shodiqin tuh. A kata mulutnya, A kata perbuatannya, A kata hatinya, A kata akalnya. Itu as-shodiqin tuh. Di atas as-shodiqin itu disebut namanya para nabi. Nabi. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya Allah itu pada nabi. Nabi itu banyaknya 124.000. Ini yang sempurnanya mandangnya. Dari 124.000 nabi, di atas nabi masih ada lagi yang disebut namanya Rasul. Rupanya yang menjadi Rasul itu 315. Itu memandang itu. Dari 315 Rasul itu, maka yang sempurna memandangnya itu kepada 25. Dari 25 itu lebih lagi tempat memandang yang sempurna itu ada 5. Yang 5 ini yang disebut namanya ulul azmi. Dari yang 5 itu tempat memandang sempurnanya diri Allah itu kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat uswah, contoh dan teladan bagi dirimu yang ingin liqah, berjumpa dan bersua dengan Allah. Makanya Muhammad itu wasilah bagi kita untuk kita bisa wusul kepada Tuhan. Kalaulah Muhammad itu wasilah bagi kita untuk bisa wusul kepada Tuhan, maka kenalilah Muhammad itu secara zahir dan secara batin. Secara zahir itu majazi, secara batin itu yang hakiki. Secara zahir itulah nyata pada tubuh ini, sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara batin yang hakiki itu adalah Nur Muhammad. Maka kesempurnaan namanya Nur Muhammad itu pada sekalian manusia sempurna pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya kita dengan Nabi Muhammad tuh? Bedanya beliau adalah uswatun hasanah. Tanda beliau uswatun hasanah menjadi contoh dan teladan bagi kita. Beliau mendapatkan wahyu. Beliau mendapatkan petunjuk. Namanya Muhammad, batinnya juga bernama Muhammad. Kita namanya Pak Ardi, batinnya Muhammad. Tuh syukur tuh kalau batinnya Muhammad. Kalau tidak, lebih tidak sempurna. Walaupun nama kita bukan Muhammad, tapi hakikat diri Bapak Ibu itu adalah Muhammad. Ya. Satu frekuensi juga, satu server juga tuh mak. Memandang dari sisi hakikat. Ibarat botol nih, botol. Ustaz lambungkan di atas sampai di bawah pecah dia.
Kepingannya hancur, ada yang 4 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2, ada yang 1 meter. Kita walaupun 4 meter, 3 meter, 2 meter, dan 1 meter, itu juga bahagian daripada kacanya juga. Yang Nabi itu yang intinya nih. Paham maksud satu? Kaca tuh pecah kan, keping itu ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Walaupun 3 meter, 2 meter, 1 meter, yang pecah itu hakikat asalnya tetap satu juga. Ya. Asal kita dengan asalnya Nabi Muhammad sama, ruhnya Nabi Muhammad, tubuhnya Nabi Muhammad, tubuh kita dan ruhnya kita sama-sama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu rahasia Tuhan. Maka siapa yang sudah mengenal Allah dan mengenal Muhammad sempurna pada dirinya, barulah di situ disebut dia hamba Allah dan umatnya Rasulullah, Pak. Ya. Jangan ngaku-ngaku hamba Allah. Ya. Jangan ngaku-ngaku umat Nabi. Kita tak mengenal Allah, kita tak mengenal Nabi. Orang yang dipanggil sebagai hamba Allah adalah orang yang mengenal Allah, baru dia hamba Allah. Orang yang dikatakan umatnya Nabi adalah orang yang mengenal Muhammad. Maka kenalilah Allah dan Muhammad zahir dan batin. Barulah dikatakan hidup kita itu barokah. Barulah hidup kita itu di dalam rahmat. Barulah diri kita dikatakan diri yang berkelima. Diri yang berkelima adalah diri yang telah mengenal Allah dan Muhammad nyata pada diri yang disebut insan. Itu yang dikatakan akhir kalam. Bukan akhir kalam la ilaha illallah, mati dia, itu di film biasanya tuh. Akhir kalam tuh maksudnya mengenal kita, paham kita, sadar kita, tahu orang yang kita sebut Allah itu yang mana. Ini orangnya akhir kalam. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, di mana dia telah mengenal dan menyaksikan tidak ada yang wujud dan yang nyata, hanya Allah diriku, itu yang surga itu lah. Makanya la ilaha illallah itu maknanya tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, bapunggung, ruh, dan sirku. Hanya Allah. Allah itu diriku. Itulah mendudukan syahadat itu.